Halo semuanya, konnichiwa, sup? Rumah Sakit Nihongo kembali lagi dengan gebrakan baru. Akhirnya saya bisa bikin kelas online yang benar-benar sesuai dengan impian saya. Data-data yang saya dapat dari ribuan pasien RS Nihongo akhirnya berhasil membuat RS Nihongo Gen 4 menjadi berkali-kali lipat lebih bagus dari gen-gen sebelumnya. Mungkin video ini agak panjang guys, tapi saya jamin bakalan worth it banget. Kalian akan untung 3 bulan kalau kalian invest waktu kalian buat fokus beberapa menit di video ini sampai habis. Langsung aja kita mulai. Apa itu Rumah Sakit Nihongo? Buat yang belum tahu, Rumah Sakit Nihongo adalah tempat belajar bahasa Jepang dengan konsep pergabungan antara perpustakaan dan rumah sakit. Perpustakaan yang menyediakan pengetahuan untuk kalian dan rumah sakit yang menyembuhkan ketololan kalian. RS Nihongo sebenarnya terinspirasi oleh sifat mantan murid saya. Saya pernah ngajar di LPK dan pernah ngajar online juga sebelum saya bikin RS Nihongo. Dan mantan murid saya itu punya banyak sekali PDF di HP-nya, punya banyak buku fisik juga, tapi gobloknya nggak ketulungan. Pada saat temannya pada lulus ujian, dia gagal ujian berkali-kali dan yang selalu dia tanya itu, buku apa ya yang paling bagus sensei? Saya kasih tahu buku A, dia jawab udah punya. Saya kasih tahu buku B, dia jawab udah ada PDF-nya. Saya kasih tahu buku C, udah punya juga. Saya kasih tahu buku D, udah ada juga PDF-nya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah buku terbaik adalah buku yang kamu baca dan pelajari, bukan yang kamu download aja terus nggak pernah dibuka. Di situ saya sadar kalau murid saya itu cuman punya bahan buat belajar aja, tapi nggak tahu gimana cara belajarnya. Punya ayam, tapi nggak tahu cara masaknya. Dari situlah saya mulai bikin materi satu persatu yang bisa dicicil setiap hari, biar murid saya nggak bingung harus ngapain tiap hari, harus belajar apa setiap hari, dari mana sampai mana, dan akhirnya terbentuklah plan belajar yang bernama RS Nihongo. Terus saya ketemu masalah baru lagi. Murid saya dulu dikit banget, sekitar 18 orang kalau nggak salah. Semuanya kerja kaigo, perawat lansia. Kerjaan kaigo itu shiftnya paling dikit 4 jenis. Bahkan ada beberapa shisetsu yang shiftnya itu sampai 6 jenis. Shift pagi, shift agak siang, shift sore, shift lumayan sore, dan shift malam. Sabtu Minggu nggak libur, yang nentuin liburnya adalah perusahaan di sana. Bayangin gimana caranya saya bikin jadwal belajar untuk 18 orang yang shiftnya beda-beda. Kapan itu 18 orang bisa kumpul di jam yang sama? Jawabannya hampir mustahil. Kalaupun ada, paling sebulan sekali. Gimana caranya belajar 1 bulan sekali tapi bisa lulus N3? Butuh berapa bulan itu? Karena semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab dan semakin susah juga kita meluangkan waktu khusus untuk belajar setiap hari, apalagi kalau harus belajar 2 jam berturut-turut. Dan saya sadar akhirnya kalau semua orang yang sudah bekerja butuh sesuatu yang bisa dikerjakan di sela-sela kesibukan mereka. Akhirnya terbentuklah sistem belajar fleksibel yang bernama Rumah Sakit Nihongo. Kalian bisa datang kapan saja pada saat kalian ada waktu luang, entah pada saat kalian bangun pagi, pas istirahat makan siang, pas bos kalian lagi makan siang, di sela-sela kalian nonton anime, pas kalian tuh kapanpun. Kalian yang merasa sibuk setiap hari, kalau waktu luang kalian dalam sehari itu dikumpulin, harusnya ada 1-2 jam waktu luang yang sebenarnya nggak kepake untuk hal yang produktif. 15 menit pagi, 15 menit siang, 15 menit sore, 15 menit malam, itu udah 1 jam teman-teman. Dan saya yakin waktu luang kalian kalau dikumpulin dalam sehari pasti melebihi 1 jam, bahkan 2 jam, 3 jam, 4 jam. Cek aja screen time HP kalian, pasti sosmednya kalau digabungin itu semuanya, pasti lebih dari 5 jam dalam sehari. Dalam sehari! Lebih dari 5 jam kalian main sosmed, YouTube, TikTok, Instagram, X, Threads, dan lain-lain. Maka dari itu saya bikin sistem belajar baru. Ini adalah kelas yang paling fleksibel, tanpa Zoom, tanpa Google Meet, bisa sambil sleep call sama pacar kalian yang cerewet itu, bisa sambil tiduran bareng bantal anime kalian. Simple, buka obatnya, baca materinya, kerjakan kuisnya, selesai. Go back to your life. Terserah kalian mau ngapain. Mau koprol, mau breakdance abis ngerjain tugas, mau mendaki gunung. Terserah. Datang, minum, pergi. Timingnya selalu brother. Yang penting make time every day. Jangan nunggu ada waktu, karena waktu untuk belajar itu dibuat, bukan ditunggu. Penyakit apa saja yang disembuhkan RS Nihongo? Pertama, rabun kanji. Banyak pasien yang sudah sembuh rabun kanji berkat berobat di RS Nihongo. Dan sekarang malah merasa lebih susah kalau baca kalimat yang full hiragana. Kalau kalian belajarnya benar, seharusnya kalian sadar kalau kanji itu bukan mempersulit, melainkan memperjelas makna kalimat biar lebih mudah dibaca. Fobia bumpo. Kita akan belajar ulang bumpo dari dasar banget, termasuk kelas N2. Saya akan ubah mindset kalian dari yang menganggap bumpo itu sebagai hambatan, menjadi berterima kasih kepada bumpo karena sudah memberikan nyawa kepada kalimat. Wah, mantap. RS Nihongo bakal bikin kalian dari yang jawab pakai feeling berubah jadi jawab pakai otak. Tentunya khusus yang punya otak. Tuli Chokai dan trauma Dokai. Dua penyakit ini akan sembuh dengan sendirinya kalau rabun kanji dan fobia bumpo kalian sudah sembuh. Kita akan mulai rehabilitasi sedikit demi sedikit untuk Dokai dan Chokai. Begitu kalian punya kotoba dan bumpo yang cukup. Sindrom Shacho. Siapa di sini yang selalu merasa tidak punya waktu untuk belajar? Ya kamu.
banyak alasan. Banyak orang merasa tidak punya waktu, padahal yang sering terjadi adalah tidak ada sistem yang memaksa mereka untuk konsisten dan menggunakan waktu mereka untuk belajar. Aries Nihongo menggunakan jurus sense of urgency dan loss aversion untuk mengatasi sindrom ini. Sindrom Shacho ini sering juga disebut sok sibuk, kesepian. Nah, ini mungkin kalian nggak expect kalau belajar sendirian itu bikin motivasi cepat turun. Dan ini memang sudah dibuktikan secara psikologi, namanya social proof and belonging. Manusia benci tertinggal dari kelompok yang dia rasa selevel. Ini ada dua jenis, orang yang mentalnya positif dan orang yang mentalnya negatif. Contoh yang negatif itu kayak tetangga yang iri, teman sekolah kalian yang nggak pengen kalian ke Jepang. Ngapain ke Jepang, jauh dari keluarga, makanan juga lebih enak di Indonesia, Jepang itu keras bro, bacot! Dan mungkin kalian yang udah di Jepang juga ada yang relate dengan ini. Teman yang menghambat kalian pas kalian belajar. Jadi kalau kalian punya teman yang suka ngeledekin kalian pas kalian lagi berusaha belajar, belajar? Buat apa sih mau jadi sensei? Tidur boy, besok kerja. Ngapain belajar sampai malam? Dan kata-kata sejenisnya. Alasan kenapa orang tersebut kayak gitu, itu karena dia goblok pertama. Dan dia nggak mau kalian ada di level yang lebih tinggi dari dia. Dia itu mau goblok sama-sama. Dia nggak mau kalian bisa baca kanji karena dia sendiri nggak bisa baca kanji. Tapi ada juga tipe orang yang mentalnya positif. Ada orang yang kalau lihat orang lain yang lebih jago, dia merasa, waduh, ini yang lain udah belajar nih, masa aku ketinggalan? Wah, dia bisa nih, masa aku nggak? Akhirnya ikut arus positif dari orang-orang yang lebih jago dan bisa ikutan jago. Kalian sebagai pelajar bahasa Jepang harus dikelilingi orang-orang yang seperti ini pada masa belajar kalian. Lingkungan belajar yang tepat akan bikin motivasi kalian tetap terjaga. Nggak akan ada pasien yang bikin semangat kalian turun, nggak akan ada pasien yang mencemooh usaha belajar kalian, karena orang-orang kayak gitu akan langsung saya kick. 5 alasan kenapa harus pilih RS Nihongo. 1. Yang ngajar ganteng. The one and only, Dr. Cakra N1, tampan maksimal, macan Asia, pelindung Asia, cahaya Asia, soft spoken, baby face. Apalagi yang kalian butuhkan dari seorang sensei selain ketampanan yang abadi, guys? Apa? Coba sebutkan. 2. Sense of urgency. Ini adalah motivasi alami yang kalian butuhkan. Jadi kalian jangan nanya, gimana caranya melawan rasa malas? Ya ini, sense of urgency. Kalian harus sadar kalau waktu kalian cuma 3 bulan buat belajar di sini, oke? Bukan untuk menyulitkan, tapi biar kamu benar-benar belajar dan menyelesaikan proses belajarnya. Tumpukan buku yang tidak selesai dibaca dan file PDF bajakan di HP kamu yang nggak selesai-selesai kamu baca itu adalah saksi bisu kalau kamu perlu yang namanya sense of urgency ini. Mastery Based Progress System. Ini adalah improvement terbesar di Gen 4. Sistem yang saya impikan dan akhirnya bisa terwujud. Materi RS Nihongo tidak bisa dibuka secara bebas. Kalian nggak bisa lanjut ke materi selanjutnya kalau kalian belum selesaikan materi sebelumnya. Kemarin kita cuma pakai Discord, Quizlet, dan Sporkle, jadi saya nggak bisa kontrol sepenuhnya. Tapi sekarang, kamu nggak bisa jadi kutu loncat lagi. Analoginya itu kayak setiap kamu mau akses materi selanjutnya bakal ditanya, seberapa kuat kamu kok berani-beraninya buka materi ini? Yang kemarin udah beres belum? Ini akan mencegah kebiasaan buruk skip materi yang terasa sulit. Dengan mencegah skip-skipan ini, fondasi belajar kalian akan tetap kuat dan nantinya pada saat sudah naik level, kalian nggak kewalahan karena udah ada dasar yang kokoh. Selain itu, sistem ini memastikan kamu benar-benar paham sama materinya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Bukan cuma numpang lewat aja di otakmu. Itu pun kalau kamu punya otak. Sistem ini juga memanfaatkan salah satu psikologi manusia, loss aversion alias rasa tidak mau rugi. Kalian nggak bisa akses semua materinya kalau kalian nggak konsisten. Ini yang bikin motivasi kalian tetap terjaga. Motivasi alami. Nomor 4. Review is king. Tradisi yang tidak berubah dari Gen 1 sampai sekarang adalah review atau mempelajari ulang materi N sebelumnya sebelum kalian lanjut ke materi N yang kalian ambil. Tapi ada sedikit perubahan di Gen 4. Untuk kelas N3, kalian dulu ya bisa pilih mau ambil kelas N3 aja di mana kalian dapat materi N3 dan N4, atau kalian mau ambil kelas N3 plus vitamin N5 di mana kalian bisa dapat materi N3, materi N4 dan materi Bumpo N5 dengan sedikit biaya tambahan. Sekarang di Gen 4, vitamin N5 bersifat wajib. Kenapa? Karena sistem belajar Bumpo di Gen 4 sudah berubah. Kita akan mulai belajar dari Bumpo N5, lanjut ke Bumpo N4 yang ada hubungannya dengan Bumpo N5 tersebut, dan lanjut lagi ke Bumpo N3 yang ada hubungannya dengan Bumpo N5 atau Bumpo N4 yang kita pelajari tadi. Contoh, kita mau belajar Bumpo N3 Bakari Denaku. Untuk mempelajari Bumpo ini, kalian harus paham dulu 3 Bumpo: Bakari, Tebakari Iru, dan Tabakari. Bumpo-bumpo ini ada di N5 dan N4. Jadi saya nggak bisa pisah, kalian cuma belajar Bakari Denaku terus saya pas jelasinnya. Ini sama aja kayak Bumpo yang ada di N4 terus kalian nggak tahu Bumpo apa itu, takutnya kayak gitu. Jadi kalian harus belajar dari awal. Kita harus ada di
level yang sama. Sama juga di N2 ada bumpo namanya Bakarika. Kalian harus belajar bakari-bakari yang ada di N5, N4, dan N3 dulu sebelum lanjut ke Bakarika di N2. Begitu kalian sudah ingat, dalam artian kalian mereview ya, bukan baru belajar, kalian review bumpo-bumpo yang lama, udah mulai ingat, udah mulai terpancing memori kalian, baru kita lanjut ke level yang lebih tinggi. Jadi di N2 itu kalian juga akan dapat materi bumpo N4 dan bumpo N5. Tapi ini sifatnya review ya. Sekali lagi guys, review, mengulang materi. Jangan kalian yang masih N4 berpikiran, oh mending ambil N2 kan dapat materi semua level. Tolol jatuhnya. Review itu namanya mempelajari ulang materi yang sudah pernah kalian pelajari. Jadi beban otak kalian itu nggak sebanyak mempelajari materi baru. Dan satu hal penting lagi, yang di review itu cuman bumpo aja ya. Kotoba dan kanjinya enggak. Kotoba dan kanji kita reviewnya cuman satu level ke belakang. N3 kita reviewnya dari N4 untuk kotoba dan dari N5 untuk bumpo. N2 kita mulai reviewnya dari N3 untuk kotoba dan dari N5 untuk bumpo. Intinya adalah sistem di RS Nihongo akan memaksa kalian untuk review dulu materi level sebelumnya, karena dalam belajar bahasa baru, review itu bukan pilihan tapi kewajiban. Tentunya tanpa biaya tambahan guys. Biaya masuk yang akan kalian lihat sebentar lagi itu sudah termasuk bonus review ya. Alasan nomor 5, penjelasan materi mengikuti perkembangan zaman. Mari jujur guys. Aduh, bawa apa ini? Oh, bawa otak busuk kalian. Nah ini, siapa orang yang kecanduan sosial media? Angkat tangan. Sama kita, salaman dulu. Karena memang seru. Walaupun udah jelas-jelas buang-buang waktu, tapi otak kita memaksa bikin alasan untuk bikin kita tetap scroll. Seolah-olah itu penting dan produktif. Begitu saatnya belajar, otak kita bilang apa? No mami, no papi, let's scroll. Kalian merasa kalian susah fokus. Kalian merasa malas. Itu bukan karena kalian bodoh. Oke, bisa aja karena kalian bodoh. Tapi alasan utama adalah karena otakmu dipaksa hidup di lingkungan yang tidak manusiawi. Dan itu sudah terlanjur terjadi guys. Otak kalian sudah tidak seperti dulu lagi. Dunia sudah berubah, begitu juga dengan otak kalian. Otak kita ya, saya juga soalnya. Puluhan video pendek per menit, setiap detik ada rangsangan baru. Otak tidak diberi waktu bernafas. Hasilnya, fokus pendek, cepat bosan, sulit berpikir panjang. Fenomena ini dikenal sebagai brain rot. Disingkat, rot. Di era digital ini, sistem belajar lama sudah tidak relevan. Banyak sistem belajar masih berharap kalian bisa duduk lama, fokus 30-60 menit, baca teori panjang. Menurut saya, menuntut fokus panjang dari otak yang sudah rusak oleh kebiasaan scrolling, itu udah nggak realistis di zaman sekarang. RS Nihongo tidak memaksa kamu kembali ke masa lalu, ke masa-masa jaya otakmu, itu pun kalau otakmu punya masa jaya ya. Kami, atau lebih tepatnya saya, akhirnya menyerah pada keadaan dan menerima satu fakta, otak generasi sekarang hidup di era short form video. Karena itu materi di RS Nihongo saya rombak semuanya. Video dibuat sangat-sangat singkat, walaupun di gen sebelumnya itu udah singkat banget. Kita itu kayak belajar 6 bumpo dalam 5 menit, tapi saya mau bikin lebih singkat lagi, format vertikal, satu konsep, satu fokus, mudah untuk dipelajari ulang, bukan untuk memanjakan otak busuk kalian, tapi untuk menyampaikan inti materi sebelum otakmu kabur lagi. Wah, keren. Saya udah nggak mau melawan brain rot, saya mau berteman dengan brain rot. RS Nihongo tidak menjanjikan belajar tanpa usaha. Kami menawarkan sesuatu yang lebih jujur. Sistem belajar yang sesuai dengan kondisi otakmu hari ini. Karena sistem yang baik bukan yang ideal di atas kertas, tapi yang bisa bikin kamu belajar dengan nyaman sampai tuntas dan menjadi yang teratas. Sebelum kita lihat biaya masuk RS Nihongo, kita coba cek dulu di tempat lain berapa sih. Ini data yang saya dapat ya, dan ini rata-rata, jadi ada yang sedikit lebih mahal, ada yang sedikit lebih murah. Di kelas lain, N4 rata-rata 1,8 juta, N3 3 juta, dan N2 4,5 juta. Ini cuma kelas online yang saya cek, jadi kalau kalian lihat di LPK mungkin bakal lebih mahal lagi. Oke, saatnya kita masuk ke biaya masuk ke RS Nihongo. Kelas N4, kita ngomongin dari value dulu ya. Value-nya kalian dapat materi N5 dengan value 1,5 juta, kalian dapat materi N4, value-nya 1,8 juta, dan kalau kalian belajarnya benar, kalian bisa akses latihan soal JLPT gratis, harganya 800.000. Total value-nya 4,1 juta. Tapi di RS Nihongo biayanya cuma 949.000. Kalian hemat 3,1 juta kalau dibandingkan dengan value yang kalian dapat. Dan seperti janji saya di IG, buat kalian yang follow Cakuring Fufu di IG, buat kalian yang daftar dalam 5 hari sejak pendaftaran dibuka akan dapat diskon 40%. Jadi cuma Rp569.000. Ini udah 3 bulan ya, bukan per bulan. Kalau dihitung per bulan jadinya cuma 189.000 per bulan. Materi yang kalian dapatkan ada materi 2N, materi N5, dan N4. Jadi kalian kayak beli 2 kelas. Kenapa bisa semurah ini? Karena saya one man army guys.
dokternya saya, satpamnya saya, tim marketingnya saya, gurunya ya saya aja. Saya nggak usah gaji guru lain, jadi saya bisa tekan biaya sekecil mungkin. Tapi tetap ada banyak biaya yang nggak bisa kalian lihat, yang saya perlukan untuk maintain infrastruktur dari Rumah Sakit Nihongo, terutama di Gen 4 ini. Jadi ini kemampuan maksimum saya untuk bantu kalian dengan harga termurah yang bisa saya berikan ke kalian. Kalian bisa baca testimoninya nanti di website. Ada linknya di deskripsi, kalian bisa cek di sana testimoninya. Itu saya copy paste cuman beberapa dari pasien Gen 1 sampai Gen 3 karena itu copy pastenya nggak segampang itu guys. Jadi saya nggak bisa kopas semuanya. Maaf karena terlalu banyak yang lulus. Asik. Lanjut ke kelas N3. Untuk kelas N3 value-nya N5 ada 1,5 juta, N4 1,8 juta, dan N3 3 juta. Latihan soal JLPT 800.000. Total value-nya berapa? 6,3 juta value yang kalian dapat di RS Nihongo. Cuman berapa? Iya betul, 1.249.000 rupiah. Kalian tahu nggak itu hemat berapa persen dari value yang harusnya kalian bayar? 6,3 juta turun jadi 1,2 juta itu 80,17% diskonnya. Itu udah lebih tinggi dari potongan Hokeng di Jepang loh guys. Di Jepang itu asuransi kesehatan cuman 70% potongannya. Saya 80%. Rumah Sakit Nihongo, bravo. Banzai. Dan kalau kalian daftarnya di masa promo, ada diskon lagi 40%. Turun jadi 749.000. 249.000 rupiah per bulan dapat materi N5, N4, dan N3 plus latihan soal JLPT. Kalau kalian rajin. Jujur aja guys, latihan soal JLPT-nya aja 800.000 loh. Tapi harga kelasnya 749.000. Apa yang terjadi nih? Saya akan jual terpisah juga latihan JLPT-nya untuk yang ketinggalan nonton video ini. Siapa suruh nggak subscribe? Bonus latihan JLPT pada setiap kelas hanya bisa diakses dengan gratis kalau kalian rajin. Kalau kalian nggak rajin dan seminggu sebelum ujian kalian tiba-tiba pengen, aku tiba-tiba pengen latihan soal JLPT padahal aku nggak belajar, bayar lagi 800.000. Jadi antara kalian rajin dan dapat gratis, atau kalian malas dan bayar lagi, harus beli secara terpisah. Sekali lagi testimoninya untuk kelas N3 kalian bisa baca sendiri di website, dan ini nggak bohong. Kalian bisa ketemu sama orang aslinya nanti di Discord RS Nihongo dan tanya langsung beneran apa nggak nilai mereka segitu. Oke? Untuk kelas N2, N5 1,5 juta, N4 1,8 juta, N3 3 juta, N2 4,5 juta. Latihan soal JLPT seperti biasa 800.000. Total value-nya 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11. 10,8 juta. Itu harga yang harus kalian bayar kalau kalian ngumpulin beli kelas di luar untuk dapat materi yang setara dengan RS Nihongo. Tapi di sini kalian bisa dapat materi sebanyak itu hanya dengan 1.890.000 rupiah. Itu diskon 82,5% dari real value-nya. Dan kalian dapat diskon lagi 40% kalau kalian daftar di 5 hari pertama. Jadinya cuma 1.129.000. Untuk 3 bulan guys. Sekali lagi kalian jangan salah sangka. Ini bukan per bulan ya. Kalau dihitung per bulan cuma 376.000 per bulan. Ini udah 300.000 dapat materi N5, N4, N3, N2, dan latihan soal JLPT. Tolong jangan ada yang share video ini ke Shiori ya, karena saya udah capek dimarah mulu bikin kelas kemurahan. Saya udah beliin dia game baru biar dia nggak nonton video ini. Yang kalian harus lakukan adalah kalian buka Instagram, search Cakurin Fuhu atau RS Nihongo, share salah satu dari 3 post ini ke story kalian, dan tag RS Nihongo dan juga Cakurin Fuhu. Setelah kalian share story itu, kirim DM ke akun RS Nihongo. Isi pesannya adalah level kelas yang kalian ingin ikuti. Contoh, kalau kalian mau ikut N3, kalian kirim pesan N3. Udah, itu doang. Oke? Ingat, ini setelah kalian upload story. Nanti di DM akan ada penjelasan bagaimana cara kalian untuk mendapatkan diskon tersebut. Kalian tetap bisa daftar dengan biaya normal kalau kalian nggak mau share postnya ke story kalian. Diskonnya nggak wajib, malah saya lebih senang kalau kalian nggak pakai diskon. Tanpa diskon pun ini value-nya udah terlalu tinggi dengan harga yang terlalu murah menurut saya. Saya tahu di antara kalian ada yang sedang berproses diam-diam, nggak mau teman toksik kalian tahu, jadi terserah kalian mau ambil diskonnya atau nggak, kalau bisa tanpa diskon sih. Saya lebih senang. Kalau kalian bingung harus join kelas yang mana, kalian tinggal buka link yang ada di deskripsi, scroll ke paling bawah, nanti ada tulisan check up. Kalian tinggal klik itu dan akan ada panduan buat ngecek kalian cocok masuk ke kelas yang mana. Sekedar mengingatkan guys, pandemi COVID-19 udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, kalian sadar nggak? Kalau kalian mulai belajar 5 tahun lalu, harusnya kalian udah N1 sekarang. Nggak usah nunggu atau nyari motivasi dulu sebelum bertindak, karena motivasi kalau tanpa action, lama-lama akan jadi motivasi. Sampai jumpa di RS Nihongo Gen 4. Bye-bye.